perusahaan kecil mungkin bagian akuntansinya cukup satu, ya kan? Tapi kalau tambah besar lagi organisasinya, tambah dua, jadi ada staff, bagian staff accounting. Tambah besar lagi, dipisahkan antara bagian pembelian, bagian penjualan, bagian gudang, dan lain sebagainya, ya kan? Semakin besar lagi, semakin dipisahkan lagi tugasnya, ya kan? Tujuannya apa? Kinerja yang efisien dan efektif dari tugas individual. Ya. Karena kalau misalkan perusahaan besar, kemudian dia istilahnya pekerjanya cuma sedikit, ya kan, sedang pekerjaannya banyak, ya kan, nanti ada pekerjaan yang mungkin terlewat, ya, tidak dilakukan dengan baik. Ya. Formulasi strategi, proses memutuskan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan dengan fokus jangka panjang. Jadi ini sifatnya jangka panjang, ya, menggunakan perkiraan kasar di masa yang akan datang, ya. Oh, 5 tahun ke depan strategi perusahaan adalah seperti ini, ya. Nah, jadi menggunakan perkiraan kasar. Kemudian proses perencanaan dalam formulasi strategi merupakan hal yang penting, ya. Ini merupakan hal yang penting agar apa? Agar kita itu jelas, ya kan, sebagai suatu organisasi itu arahnya kemana, ya kan. Nah, itu jelas, ya kan? Perusahaan mau melakukan apa itu jelas, ya. Kemudian proses pengendalian manajemen merupakan proses implementasi dari strategi, ya kan, mengimplementasikan strategi, ya. Ini sudah dibuat, sudah direncanakan, sudah diorganisasi, kemudian diimplementasikan. Nah, dalam implementasinya itu perlu adanya yang namanya pengendalian manajemen. Ya, tidak bisa kemudian sudah kamu ini wewenangnya ini A, wewenangnya ini B, ini C ini, ya kan? Tapi setelah itu dibiarkan berjalan sendiri-sendiri, tidak bisa. Nah, harus ada pengendalian manajemen, melibatkan serangkaian langkah yang terjadi dalam urutan yang dapat diprediksi sesuai dengan jadwal tetap dan dengan estimasi yang dapat diandalkan. Ya. Jadi strategi ini juga berfungsi untuk mengukur kinerja, ya, supaya kita kinerjanya itu terukur, ya, apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang ada dalam organisasi, ya, bagian marketing, bagian manufaktur, bagian keuangan, bagian research and development, misalkan seperti itu, ya kan, supaya terukur, ya, ada kalau adanya strategi ini, ya. Lebih spesifiknya nanti kalau strategi ini sifatnya jangka panjang, ya kan, kemudian nanti diturunkan dalam bentuk anggaran. Anggaran itu nanti lebih spesifik lagi, lebih detail, ya kan? Kalau ini sifatnya kasar, ya kan? Prediksi kasar. Kalau nanti implementasi jangka pendeknya itu adalah dalam bentuk anggaran. Nah, pengendalian tugas ini proses untuk memastikan bahwa tugas yang spesifik dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ya. Tugas yang spesifik dilaksanakan secara efektif dan efisien. Semakin besar organisasi, semakin spesifik pekerjaan. Tapi kuantitas pekerjaannya semakin banyak. Ya. Berorientasi pada transaksi di mana melibatkan kinerja dari tugas individual sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Fokus pada kegiatan jangka pendek, menggunakan data akurat saat ini, kemudian proses pengendalian manajemen menjadi hal yang penting. Ya. Spesifik. Ya. Pengendalian tugas, ya, supaya ya tadi, ya kan, karena seringkali, ya kan, kalau misalkan tugas itu tidak dibagi, ya, tidak dibagi secara seperti itu, nanti ya menimbulkan fraud, ya. Justru ancaman bagi perusahaan itu kadang malah karyawannya sendiri, ya, pegawainya sendiri yang tidak jujur, ya. Nah, untuk mengantisipasi
hal tersebut, ya kan, makanya perlu ada sistem pengendalian. Di antaranya adalah pengendalian tugas ini, pemisahan tugas. Nanti pengendalian ini banyak sekali, ya kan. Ada pengendalian fisik, ya kan. Pengendalian fisik itu misalkan laptop, ya kan. Laptop itu harus ada akun, ada passwordnya, ya kan. Siapa yang bisa mengakses laptop tersebut, siapa yang harus mengetahui akun dan password laptop tersebut atau komputer tersebut, ya kan. Oh, misalkan data-data penting perusahaan, berangkas, simpan di berangkas, ya kan. Berangkasnya siapa yang bisa mengakses berangkas tersebut, yang tahu kuncinya, yang memegang kuncinya, yang memegang sandinya dan lain sebagainya. Itu sistem pengendalian fisiknya, ya kan. Ya, untuk menghindari tadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan. Data penting perusahaan, ya kan? Kalau misalkan tidak ada pengendalian seperti itu, ya kan, data-data perusahaan bisa terancam, ya kan. Kegiatan pengendalian manajemen merencanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi, ya, kemudian mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa bagian organisasi, ya. Ini mengkoordinasikan, mengorganisasikan, ya. Kemudian mengkomunikasikan informasi, mengevaluasi informasi, memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil jika perlu. Kemudian mempengaruhi orang untuk mengubah perilaku mereka. Ini menjadi bagian yang penting, ya. Mengubah orang-orang untuk mengubah perilaku orang-orang, ya. Untuk apa? Untuk menjalankan, ya, strategi perusahaan. Ya. Jadi kalau kalian bisa mempunyai ilmu ini, ya, berarti kalian ada bakat menjadi seorang manajer, ada bakat kepemimpinan. Ya. Jadi organisasi punya tujuan, direncanakan apa yang seharusnya dilakukan organisasi dalam jangka waktu yang panjang, ya kan, jangka panjang. Kemudian mengkoordinasikan kegiatan, tadi mengorganisasikan, ya kan, rencananya dialokasikan kepada siapa yang melaksanakan, ya kan. Kemudian juga mengkomunikasikan. Nah, ini menjadi jaringan tadi, ya, yang menghubungkan antara bagian-bagian yang ada dalam organisasi atau elemen-elemen yang ada dalam organisasi, ya kan. Kemudian mengevaluasi informasi. Nah, mengevaluasi ini tujuannya adalah untuk mengukur kinerja, ya kan. Bagaimana kinerja yang telah dilakukan oleh individu-individu yang ada dalam organisasi. Bagaimana cara mengukur kinerjanya? Membandingkan antara implementasi dengan perencanaannya. Ya. Kalau operasional berarti membandingkan antara implementasi dengan anggaran perusahaannya. Oh, anggaran perusahaan untuk aktivitas marketing, ya kan? Alokasi dananya berapa? Ya kan? Targetnya seperti apa, ya kan? Yang ditetapkan. Kalau anggaran kan sudah spesifik, sudah detail, ya kan. Berbeda ketika kita masih bisa berbicara tentang perencanaan, ya kan? Kalau anggaran itu sudah detail, programnya apa, berapa alokasi anggarannya, target atau tujuan yang ingin dicapai apa, ya kan? Nah, evaluasi ini tujuannya adalah untuk mengukur itu, ya kan, mengukur kinerja itu. Sudahkah, ya kan, tercapai, ya kan? Dievaluasi. Kalau belum tercapai, apa yang menyebabkan ketercapaiannya, ya kan? Evaluasinya apa? Evaluasi kebijakannya, ya kan? Untuk memberikan efeknya, ya kan? Kalau misalkan sudah tercapai, ya seperti apa juga kebijakannya, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi setelah ketemu, ya kan, kinerjanya seperti apa, kemudian memutuskan tindakan apa yang harus diambil, ya kan, jika diperlukan.
Oh, kalau sudah bagus, kira-kira ini perlu diteruskan, tidak ada sesuatu hal yang perlu ditambahkan, kebijakan yang perlu ditambahkan, ya sudah, tetap jalankan. Tapi kalau misalkan ada yang belum tercapai, ya berarti harus ada suatu tindakan yang diambil, ya kan? Untuk memperbaiki supaya implementasi itu sesuai dengan target yang ditentukan. Mempengaruhi orang untuk mengubah perilaku mereka. Ya? Kalau ada individu yang ada dalam organisasi kemudian mereka tidak menjalankan apa yang telah ditetapkan perusahaan, maka bagaimana seorang manajer itu bisa mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku mereka supaya bisa menjalankan tujuan perusahaan. Ya, seperti itu. Nah, ini keselarasan tujuan atau goal congruence. Ya. Para manajer memiliki tujuan pribadi sebagaimana halnya dengan tujuan organisasi. Ya. Para manajer, seorang pemimpin, ya, jadi dia seharusnya, ya kan, karena dia itu adalah pemimpin perusahaan, orang yang memanage perusahaan, seharusnya dia memiliki tujuan pribadi sebagaimana halnya dengan tujuan organisasinya. Ya. Makanya perusahaan itu dari awal, ya kan, ketika memilih SDM yang akan menjalankan operasional perusahaan, maka yang diperhatikan adalah tujuannya. Ya. Kamu tujuannya bergabung dengan saya itu apa? Ya kan? Nah, tujuannya adalah untuk menyelaraskan. Ya. Karena tadi, ya kan, bisa jadi para manajer-manajer dalam perusahaan itu mereka memiliki tujuan masing-masing. Ya kan? Tujuan masing-masing. Kalau misalkan kemudian tujuan mereka berlawanan dengan tujuan organisasi, nah ini akan menjadi masalah. Ya kan? Oh, perusahaan pengennya mengejar target jangka panjang. Iya kan? Mengejar target jangka panjang supaya dia tidak kalah kompetisi, ya kan, dengan kompetitornya. Ya kan? Nah, terkadang para manajer ini dia orientasinya jangka pendek. Ya, orientasinya jangka pendek apa? Misalkan mereka mengejar target laba. Ya, target penjualan, ya, mereka tidak memikirkan jangka panjangnya. Ya, oh, target penjualan tahun ini, ya sudah, itu yang dikejar. Target labanya itu yang dikejar. Karena apa? Karena kalau saya mencapai target laba, saya akan mendapatkan bonus, akan mendapatkan insentif. Sehingga terkadang mengabaikan target-target jangka panjang, sedangkan manajer tingkat atas mereka pikirannya jangka panjang, ya kan? Nah, manajer-manajer yang melaksanakan, manajer operasional yang melaksanakan, mereka tujuannya jangka pendek, ya kan? Sehingga mereka ngejarnya itu terus, ya kan? Mereka lupa untuk melakukan investasi, ya kan? Oh, kalau misalkan saya investasi, pasti saya mengeluarkan modal yang banyak, ya kan? Biayanya nanti banyak. Secara otomatis akan mengurangi laba perusahaan. Nanti target laba tahun ini tidak bisa tercapai. Saya tidak bisa dapat bonus. Ya? Nah, itu kan repot, ya kan? Nah, bagaimana ini bisa selaras? Masalah pengendalian adalah bagaimana mempengaruhi mereka dalam bertindak demi pencapaian tujuan pribadi mereka sedemikian rupa sekaligus dapat membantu pencapaian tujuan organisasi. Ya. Nah, sistem pengendalian manajemen ini dirancang, ya, dan dioperasikan dengan prinsip keselarasan tujuan dalam setiap pribadi, pikiran pribadi. Ya. Sistem pengendalian manajemen itu ya dirancang untuk menyelaraskan, ya, dirancang untuk menyelaraskan supaya tujuan individu dalam organisasi sama dengan tujuan organisasi, ya, supaya tujuan organisasi, strategi
perusahaan bisa dilaksanakan dengan baik oleh individu-individu yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, perumusan strategi merupakan proses memutuskan tujuan, organisasi, dan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Formulasi strategi adalah proses pengambilan keputusan strategi baru. Pengendalian manajemen adalah proses mengimplementasikan strategi tersebut. Tadi sudah ya. Nah, ini perbedaan antara formulasi strategi dengan pengendalian manajemen. Formulasi strategi adalah proses pengambilan keputusan, sementara pengendalian manajemen adalah proses implementasinya. Dari sudut pandang desain sistem, formulasi strategi pada dasarnya tidaklah sistematis, dan keputusan strategi mungkin dapat dibuat kapanpun, ya, sesuai dengan pemikiran dari manajer tingkat atas, ya kan, atau pemilik perusahaan. Ya. Kapan saja, ya istilahnya namanya dia yang memiliki perusahaan, ya kan, dia punya rencana, ya kan, kapan saja bisa dirubah, ya kan, desain sistemnya, formulasi strateginya bisa dirubah, ya kan. Analisis mengusulkan strategi biasanya secara relatif melibatkan sedikit orang, penggagas, staf pusat, manajer senior. Sebaliknya, proses pengendalian manajemen melibatkan manajer dan stafnya di semua tingkatan dalam organisasi. Ya. Umumnya yang mengambil keputusan atau memformulasikan strategi itu adalah manajer tingkatan atas. Ya. Tapi sebenarnya bisa juga, ya kan, dari bottom up, ya kan, dari bawah, ya kan, semuanya memiliki partisipasi untuk menyusun strategi perusahaan. Tapi memang cost-nya sangat mahal, ya kan? Waktunya sangat lama karena harus menyerap aspirasi dari bawah dulu, ya kan? Prosesnya menjadi lama, cost-nya menjadi tinggi. Tapi secara strategi nanti karena akan banyak studi dan diskusi yang lebih banyak, pemikiran yang lebih banyak, nanti hasilnya akan lebih bagus biasanya, ya. Tapi cost-nya lebih tinggi. Dari sudut pandang analis, usulan strategi bervariasi dengan sifat strategi tersebut. Analisis strategi melibatkan penilaian, angka yang digunakan dalam proses biasanya merupakan estimasi kasar saja, ya tadi. Kalau strategi itu lebih kepada estimasi kasar, sebaliknya proses pengendalian manajemen melibatkan serangkaian langkah yang terjadi dalam urutan yang dapat diprediksi sesuai dengan jadwal, ya, jadwal yang tetap, dan dengan estimasi yang dapat diandalkan. Iya kan? Ini sudah menjadi turunannya, ya. Nanti turunannya strategi, ya kan? Nanti ada anggaran, ya kan? Nah, anggaran ini yang akan dilaksanakan. Ya, anggaran ini yang akan dilaksanakan. Jadi langkah-langkah apa, ya kan, dalam anggaran itu kan biasanya sudah detail sekali. Langkah apa, program apa yang akan dilaksanakan? Program A, ya kan, berapa SDM yang dibutuhkan untuk melaksanakan program itu? Ya kan, siapa SDM-nya yang melaksanakan program tersebut? Berapa biaya yang harus dialokasikan? Ya kan? Kemudian capaiannya apa? Ya, itu sudah jelas, ya. Jadwalnya tetap dan estimasi yang dapat diandalkan, ya. Jadi program A, program B, program C, program D, ya kan, semuanya sudah secara detail, ya, tidak perkiraan kasar lagi, ya, tidak perkiraan kasar lagi, tapi dapat estimasi yang dapat diandalkan. Pengendalian tugas adalah proses untuk memastikan bahwa tugas yang spesifik dilaksanakan secara efektif dan efisien, melibatkan kinerja tugas individual menurut aturan yang dibuat dalam proses pengendalian manajemen. Ya. Nanti tingkatannya semakin ke bawah, itu pekerjaannya semakin spesifik dan tidak perlu membutuhkan yang namanya keputusan. Ya.
Misalkan kalau misalkan bagian manajer manufaktur, katakanlah dia pengen mengambil kebijakan di di bagiannya, di divisinya, ya, itu dia harus diskusi dulu, ya kan, konfirmasi dulu mungkin dengan atasannya, ya kan? Oh, saya pengen membuat kebijakan seperti ini untuk meningkatkan kualitas produk perusahaan, misalkan seperti itu. Itu harus perlu diskusi dulu, perlu konfirmasi dulu. Tetapi kalau semakin ke bawah, itu pekerjaannya semakin spesifik dan tidak membutuhkan konfirmasi. Ya, misalkan bagian bagian administrasi, ya, bagian akuntan, ini ada surat yang membutuhkan materai yang nggak perlu konfirmasi, nggak ada ke manajer dulu, ya sudah beli saja materai, ya, dibuat, katakanlah buat invoice, ya. Nah, jadi tugasnya tidak membutuhkan konfirmasi, ya, dari atasan, atau tidak membutuhkan diskusi lagi. Ya. Kamu tugasnya apa? Oh, memeriksa tiket, ya sudah, meriksa tiket. Ya, ada orang datang bawa tiket, ya diperiksa tiketnya. Tidak perlu tanya dulu, Pak, ini tiketnya diperiksa apa enggak? Enggak perlu. Ya. Jadi seperti itu. Semakin ke bawah, semakin spesifik pekerjaan, tidak membutuhkan pertimbangan, ya, dari atasan. Ya, sudah, ya seperti itu tugasnya. Perbedaan pengendalian tugas dengan pengendalian manajemen. Sistem pengendalian tugas bersifat ilmiah, sementara pengendalian manajemen tidak dapat disederhanakan menjadi suatu ilmu, tetapi berhubungan dengan perilaku para manajer. Kalau pengendalian tugas tadi bisa dijelaskan secara ilmiah, ya kan? Oh, kenapa sih bagian akunting itu, ya kan, harus ada bagian persediaan, ada bagian pembelian, ada bagian penjualan, ada bagian kasir dan lain sebagainya. Itu secara ilmiah bisa dijelaskan. Tetapi kalau sistem pengendalian manajemen, bagaimana mengarahkan seseorang, itu tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, tapi berhubungan dengan perilaku manajernya. Ya, setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk mempengaruhi orang lain. Ya, jadi tidak bisa kita istilahnya memberikan arahan yang sama, ya, atau perilaku yang sama, ya, untuk mengubah perilaku seseorang. Ya, karena orang itu beda-beda. Ya, saya sama, ya, kayak misalkan anak, ya beda-beda karakternya. Tidak bisa kita istilahnya, oh anak ini tipikalnya apa, physical touch, ya, sukanya dipegang, dipeluk, disayang dan lain sebagainya. Ada anak yang sukanya istilahnya dilayani dan lain sebagainya, ya. Nah, itu beda-beda, ya. Dan itu perilakunya juga beda-beda, ya kan, istilahnya memberikan efeknya juga akan berbeda-beda, ya. Sehingga tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, tidak bisa secara pasti. Nah, dalam pengendalian manajemen, para manajer berinteraksi dengan manajer lainnya, sedangkan dalam pengendalian tugas, manusia tidak terlibat atau interaksinya adalah antara seorang manajer dengan non-manajer. Ya, hampir sama sekali tidak perlu terlibat, ya kan? Kalau antar manajer, ya kan? Manajer keuangan, manajer manufaktur, marketing, ya. Nah, manajer marketing sama manufaktur ini pengen mengambil kebijakan, nggak bisa berjalan sendiri. Dia harus saling berkoordinasi antar manajer, ya kan? Oh, saya pengen punya program seperti ini. Tidak konfirmasi ke manajer keuangan, asal bikin saja, ya nggak jalan, ya kan? Tapi kalau misalkan yang pengendalian tugas, ya kan, ya sudah, kamu bagiannya yang paling bawah, tugasnya seperti itu, ya dilaksanakan, ya. Satpam tugasnya seperti itu, ya seperti itu, ya. Tidak perlu adanya diskusi lagi, ya. Sudah jelas. Dalam pengendalian, manajer
fokus terletak pada unit organisasional, sementara dalam pengendalian tugas, fokus terletak pada tugas spesifik yang dilakukan oleh unit-unit organisasional. Tadi ya, sudah. Kemudian pengendalian manajemen adalah aktivitas para manajer dalam memutuskan apa yang harus dilakukan dalam kendali strategi secara umum. Sedangkan pengendalian tugas berhubungan dengan tugas-tugas tertentu yang sebagian besar membutuhkan sedikit atau tidak sama sekali pertimbangan dalam melaksanakannya. Ya, kalau pengendalian manajemen, ya aktivitasnya perlu. Ya, ketika memutuskan itu ya mungkin perlu pertimbangan. Kalau pengendalian tugasnya sudah jelas, ya, sudah tercatat di situ. Oh, tugas satpam A B C D E F G sudah jelas. Ya. Nah, dampak internet, dampak teknologi dalam sistem pengendalian manajemen. Ini juga nanti akan menjadi pembahasan yang sangat menarik ya. Karena sekarang ini ya teknologi itu ya sudah mendominasi. Ya, sudah mendominasi dalam suatu organisasi. Ya, di mana yang namanya sistem pengendalian manajemen ini kan untuk mempengaruhi perilaku. Ya, perilaku siapa? Yang mempunyai perilaku ya orang. Iya kan? Tetapi ketika sudah ada teknologi, iya kan? Sekarang katakanlah teller. Dulu bank ada teller, ya kan? Nah, sistem pengendalian manajemen itu digunakan untuk mempengaruhi teller. Ya kan? Agar dia memiliki kinerja yang bagus dalam melayani. Tidak nguntit uang, ya, dan lain sebagainya, ya. Yang dikendalikan kan tellernya. Tapi ketika kemudian sudah menjadi ATM setor tunai, ya tidak perlu pengendalian. Ya, sistem pengendaliannya melekat pada teknologi itu sendiri, ya. Jadi sistem pengendalian manajemen ini digunakan untuk mengontrol manusia, mengendalikan manusia. Tapi ketika kemudian ada internet, ada teknologi, ya kan, yang menggantikan tugas-tugas manusia, maka sistem pengendaliannya itu melekat pada teknologi itu sendiri, ya kan? Jadi seperti itu. Paling ya pengendaliannya ya cuma ada orang teknisi, ya kan? Kalau misalkan mesinnya rusak, udah diperbaiki, ya. Kalau bisa diperbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki ya diganti. Udah situ saja, ya pengendaliannya, ya. Karena sistem pengendaliannya sudah melekat pada teknologinya, ya. Manfaat utama internet: akses secara mudah dan cepat, komunikasi multi-target, komunikasi berbiaya rendah, kemampuan menampilkan citra tertentu, kemudian pergeseran kekuatan dan kendali kepada individu. Ya. Bergeser. Lebih mudah, ya. Investasi awalnya mungkin besar, tetapi secara operasional harian akan lebih mudah, ya kan? Kalau kita menggunakan manusia, misalkan seperti ini, untuk meningkatkan kinerja, ya, dari manusia tersebut, itu kan membutuhkan upaya, ya, membutuhkan usaha yang besar, cost-nya juga besar, ya. Tapi kinerjanya paling naiknya 1 tingkat, 2 tingkat. Tetapi kalau teknologi mau ditingkatkan, itu mudah saja, ya kan? Oh, teknologi printer yang tadinya kecepatannya 1 detik per lembar menjadi 0,5 detik per lembar, menjadi 0,1 per detik per lembar. Itu mudah, ya kan? Untuk meningkatkannya. Tapi kalau manusia lebih susah, harus dilatih, ya kan? Dilatihnya juga nggak cukup 1 kali, bisa harus dilatih berkali-kali, biayanya besar. Kalaupun meningkat ya paling meningkatnya sedikit. Ya, misalkan kita memproduksi bakso, ya,
satu hari bisa menghasilkan berapa butir, ya kan? Kalau menggunakan tenaga manusia. Kemudian dilatih lagi bagaimana cara yang lebih efisien, ya, cara yang lebih cepat. Yang meningkatnya ya paling sedikit saja, 1-2 tingkatan, ya kan? Tapi kalau menggunakan teknologi untuk meningkatkannya lebih cepat, ya kan? Investasi awalnya mungkin besar, tapi secara operasional harian nanti akan lebih efisien dan tidak membutuhkan pengawasan, karena pengawasannya melekat pada teknologi itu sendiri, ya kan? Paling ngawasinya ya udah, kalau macet apa yang perlu diperbaiki udah selesai. Ya, kalau orang kan harus diawasi terus, ya kan? Kalau orang kan harus ada pengawasan yang secara terus menerus selama dia bekerja. Ya, kalau teknologi selagi itu masih nyolok, selagi tombol on-nya masih menyala, ya kan? Ya sudah, dia akan bekerja sendiri, nggak perlu diawasi lagi, ya kan? Nggak perlu diawasi lagi. Nah inilah, ya kan, dampak pengendalian manajemen dari adanya teknologi, ya kan? Bagi pemilik perusahaan ya senang, ya kan? Bagi yang pemilik kapital ini senang. Karena apa? Mereka akan bisa lebih efisien lagi. Ya, semakin efisien, semakin kompetitif, semakin menguasai pasar. Ya kan? Tapi bagi para individu-individu yang dalam ada organisasi tingkat-tingkat bawah itu ya buruh-buruh, ya kan? Nah, ini menjadi ancaman. Ya kan? Karena apa? Ya mereka sudah itu lagi. Sistem pengendaliannya nanti juga akan berubah.